Kiranya damai sejahtera dari Yahweh Elohim yang melampaui segala akal dan melampaui segala damai yang dapat diberikan oleh dunia ini, memenuhi hati, pikiran, dan kehidupan kita dalam merenungkan firman Tuhan yang akan sampai kepada kita sekarang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam Yesus Kristus, cerahilah pikiran kami untuk memahami firman-Mu yang akan kami renungkan dari Matius 27 ayat 1 sampai 10 dan menjadi bagian dari kehidupan kami apa yang menjadi kehendak-Mu menurut firman ini. Dalam Yesus Kristus dengarkan dan kabulkanlah doa kami. Amin. Bapak Ibu Saudara, tibalah saatnya kita sekarang kepada khotbah yang akan diambil dari Matius 27 ayat 1 sampai 10. Marilah kita dengarkan apa yang dikatakan Tuhan di dalamnya. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu Dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Judas yang menyerahkan Dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia, lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua, dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka Judas pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk, seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Demikianlah firman atau kabar baik yang sampai kepada kita pada hari ini. Mari kita petik hal-hal yang menjadi pelajaran dan pedoman hidup bagi kita. Yang pertama, orang Batak Toba mengatakan, "Sanggulingobuk do yang gumubani roha." Perubahan isi hati manusia hanya seguling rambut. Isi hati bisa cepat berubah. Tidak lagi secepat putaran roda pedati, tetapi sudah secepat putaran roda mobil, bahkan lebih cepat lagi. Setiap roda itu berputar karena ada yang menggerakkan. Perubahan isi hati manusia digerakkan oleh mesinnya sendiri yang dihidupkan oleh harapan yang terkandung dalam diri manusia itu. Harapan yang salah akan memicu isi hati yang salah dan bermuara di perbuatan yang salah. Dan harapan yang benar akan memantik isi hati yang benar dan dinampakkan dalam tindakan-tindakan yang benar. Jangan heran kalau sekarang hati seseorang berkata A dan tampak dalam perbuatannya yang A, tetapi tidak lama kemudian hati orang itu menjadi B. Isi hati orang itu menjadi B dan ditunjukkan melalui tindakan berupa B. Jadi baling semua. Sekarang seseorang itu berkata setia kepada A, sebentar lagi dia sudah mengkhianati dirinya dan diri B, mengkhianati diri A, beralih kepada B. Begitulah manusia.
sebagai dampak dari intelektualitasnya. Sifat manusia yang demikian membedakan manusia itu dari binatang. Binatang kan kalau sudah baik sama opungnya atau tuannya selalu baik sampai mati. Manusia enggak. Ada juga yang ahli mengelola sifat manusia ini, sehingga pilihan seseorang dalam pemilu bisa berubah dari apa yang dijanjikannya memilih A, atau seseorang yang datang kepadanya lalu kemudian dia murtad, menyangkal apa yang dijanjikannya dan memilih B dalam pemilu. Atau ada juga seseorang bisa murtad atau mualaf dari agama kepercayaannya, semua beralih ke agama kepercayaan yang lain. Atau dari seorang yang berperilaku baik menjadi orang yang berperilaku jahat. Jadi selalu ada perubahan-perubahan yang bisa cepat terjadi dalam hati dan perbuatan manusia. Iblis sangat piawai mengelola sifat hati manusia yang demikian itu, untuk menjadikan manusia itu menjadi pengikutnya. Ada juga manusia atau kaum beragama yang kata mereka diri mereka saleh, yang seperti iblis ini sekarang ini. Kalau manusia tidak mau menjadi pengikut mereka, maka manusia itu mereka paksa dengan kekerasan atau dengan mencuci otak agar menjadi pengikut mereka. Kejam itu. Hati-hati loh. Berbeda dengan Tuhan Yesus. Harapan Yesus Kristus agar perubahan-perubahan hati manusia berlangsung dengan baik, tanpa ada kekerasan, terjadi atas kesadaran yang bebas dan bertanggung jawab dalam diri manusia itu sendiri. Dan kiranya perubahan hati manusia itu selalu berubah dari yang jelek kepada yang baik, dan yang baik menjadi lebih baik, demi kemanusiaan, termasuk demi dirinya, demi Tuhan dan keagamaan yang benar, dan demi keadilan, kebenaran, dan kesucian. Itulah harapan Tuhan Yesus. Tidak ada pemaksaan perubahan hati, perubahan isi hati dan perbuatan berdasarkan kekerasan, tetapi berdasarkan kasih dan penjelasan mana yang terbaik. Mari ikut memenuhi harapan Tuhan Yesus Kristus tersebut. Itu tujuan kita beragama. Yang kedua, mengapa Yesus memilih Judas Iskariot menjadi muridnya? Apakah dia tidak tahu bahwa kelak Judas Iskariot itu akan mengkhianatinya? Kok tidak dari semula Yesus mencegah pengkhianatan muridnya ini dengan tidak mengangkatnya menjadi murid? Itu pertanyaan yang selalu diajukan. Karena dianggap Yesus Maha tahu kan? Yesus memilih para muridnya dari kalangan manusia yang terhitung sebagai orang berdosa, sebab mereka termasuk pewaris dosa Adam. Yesus memilih mereka sebagaimana mereka adanya. Yesus memilih mereka karena Yesus menilainya sebagai orang yang merdeka atau dimerdekakan, dapat dididik menjadi manusia yang bertanggung jawab untuk mengambil keputusan yang akan dilakukan oleh mereka masing-masing. Dalam status manusia sebagai murid Tuhan Yesus Kristus, manusia itu tidak didikte-dikte untuk mana yang baik untuk mereka lakukan. Yesus tidak salah mendidik para muridnya, termasuk mendidik Judas Iskariot. Yesus mengasihi semua muridnya. Judas Iskariot mendapat sedikit keistimewaan, karena di kalangan para murid Yesus, Judas Iskariot itu dipercayakan memegang kas mereka, semacam yang disebut sekarang bendahara. Tetapi sangat disayangkan, Judas Iskariot menjadi berorientasi kepada uang dalam kepengikutannya kepada Yesus.
Sewaktu minyak yang harganya mahal dilapukan ke kaki dan kepala Yesus oleh Maria di rumah mereka di Betania, Judas Iskariot protes karena minyak itu dinilainya lebih baik dijual 300 dinar untuk orang miskin. Uangnya untuk orang miskin. Tetapi sebenarnya itu hanya di bibir Judas Iskariot saja. Sebab menurut penulis Injil Yohanes, Judas Iskariot itu adalah seorang pencuri dan ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya untuk kebutuhannya sendiri. Bandingkan Yohanes 12 ayat 1-8. Ternyata walaupun Judas Iskariot sudah dinasehati agar tidak mata hepeng, tidak cinta uang, justru sifatnya itu semakin kuat, semakin rakus akan uang. Lalu dia berani menjual gurunya kepada kaum imam Yahudi 30 perak. Mungkin sekarang itu seharga 1 hektar tanah. Dan kita tahu uang itu setelah dikembalikan Judas Iskariot akhirnya digunakan kaum imam membeli pekuburan orang yang tidak jelas juntrungan kematiannya. Dikatakan kuburan orang asing. Pasti kalau kuburan luas itu 1 hektar itu. Dalam berita Alkitab diberitahu bahwa sering yang sudah masuk kepada pikiran jahat atau melawan kehendak Tuhan selalu semakin terjerumus ke dalam kejahatan sampai terjerembab dan mati dalam kejahatannya itu. Baca misalnya riwayat Firaun Mesir yang semakin keras hati tidak mengizinkan Israel keluar dari Mesir hingga tiba kematian anak sulung dan Firaun sendiri terjerembab ke dalam kematian. Keluaran 4 ayat 21, 11 ayat 10b. Apa yang terjadi pada diri Judas Iskariot bukan Tuhan yang mengeraskan hatinya, melainkan dia sendiri yang semakin keras kepala melakukan niatnya, walaupun Yesus sudah memperingatkannya. Bandingkan Matius 26 ayat 20-30. Kitab suci mengatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang yang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Demikian Paulus dalam 1 Timotius 6 ayat 10. Judas Iskariot jatuh ke dalam penyimpangan ini. Ternyata saat untuk bertobat terlambat ditemukan Judas Iskariot. Dalam versi yang lain, sering manusia jatuh kepada dosa loba terhadap uang, dan dosa ini meningkat menjadi menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Mendapatkan uang maksudnya. Banyak terjadi pembunuhan oleh karena dosa cinta kepada uang, dan pedosanya semakin terpuruk lebih dalam lagi dan lebih dalam sampai kena batunya. Karena cinta uang itu banyak yang menjual bayinya, menjual putrinya, menjual saudaranya dengan metode yang sangat rahasia dan dibalut dengan kemiskinan ekonomi. Bahkan banyak sekali orang Kristen yang mengkhianati Yesus Kristus di zaman sekarang hanya karena uang dalam bentuk cinta istri. Istri yang tidak seagama maksudnya. Cinta uang karena jabatan, karena sikap anti agama atau anti Kristus, dan banyak alasan lain lagi. Pecandu narkoba bukan hanya candu narkobanya, tetapi juga candu mendapatkan uang dengan segala cara yang dapat ditempuh pecandu itu. Maka umat Kristen harus menjaga diri agar tidak jatuh kepada candu narkoba yang berdampak menghalalkan segala cara mendapatkan uang untuk membeli narkoba. Dalam rangka mencegah pengkhianatan seperti itu tidak lagi berkelanjutan, agar kenakalan kejahatan cinta uang ini tidak berkelanjutan, keluarga-keluarga Kristen harus lebih intensif lagi mendidik diri dan anak-anaknya untuk tidak mengukur hidup ini hanya dengan uang,
Tidak mengukur hidup ini dengan kecantikan perempuan dan jabatan, tetapi mengukur hidup ini dengan prestasi yang dapat diabdikan kepada Tuhan, kepada negara, dan kepada segala bangsa. Prodeo patria et omnes gentes. Jadi mari kita cari prestasi bukan uang yang pertama. Untuk Tuhan itu semua. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, transaksi penjualan Yesus terjadi setelah pengurapan Yesus oleh Maria di Betania. Karena Judas Iskariot gagal mendapat uang 300 dinar, maka dia pergi ke imam-imam kepala untuk menjual Yesus 30 perak. Matius 26 ayat 14-16. Setelah transaksi itu, Judas Iskariot mencari kesempatan yang baik menyerahkan Yesus. Ada satu hari lebih bagi Judas Iskariot sebenarnya untuk meninjau perbuatannya itu. Tetapi sayang sekali, hatinya semakin jahat dan tega menyerahkan Yesus kepada pasukan imam kepala. Barulah setelah Yesus dijatuhi hukuman mati, maka dia tersadar bahwa dia salah lalu menyesal. Itulah manusia. Penyesalan selalu datang terlambat. Jadi kalau ada yang sudah berniat jahat, segeralah bertobat. Pintu tobat terbuka lebar-lebar. Sebenarnya keterlambatan penyesalan bisa diatasi kalau manusia itu selalu waspada dalam iman yang benar. Dan memang benar apa yang dikatakan oleh Judas Iskariot dalam penyesalannya. Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah. Demikian Judas Iskariot dalam ayat 4. Itu keputusannya sendiri karena mata hepeng, cinta uang. Dia harus bertanggung jawab sendiri atas perbuatannya. Dan dia kan mati bunuh diri. Karena pengkhianatan Judas Iskariot itu, Tuhan juga harus kerja keras agar kematian Yesus Kristus tidak menjadi kematian yang sia-sia, melainkan kematian seperti telah 3 kali dinubuatkannya. Matius 16, 21, 28, 17 ayat 22 sampai 23, pasal 20 ayat 17 sampai 19. Dan nubuatan Yesus itu berdasar kepada nubuatan dalam kitab suci Perjanjian Lama, misalnya Yesaya 53. Yang sangat disesalkan oleh Yesus adalah mengapa justru seorang dari muridnya yang menyerahkan dia. Tindakan penyelamatan dunia melalui penderitaan dan salib Yesus pasti bisa terjadi tanpa pengkhianatan Judas Iskariot. Para lawannya sudah bertekad mencari jalan menghukum Yesus seberat-beratnya dengan tuduhan sebagai penista agama Yahudi. Hukuman terberat itu adalah disalibkan atau digantung pada sebuah tiang. Mereka telah mengkaji hukuman kepada Yesus seperti diaturkan dalam Perjanjian Lama, yakni di Ulangan 21 ayat 22 sampai 23. Rencana Tuhan bisa terpenuhi walaupun bukan pengikut Yesus yang mengkhianati Yesus. Itu berlaku sampai sekarang. Jadi jangan ada di antara pengikut Yesus yang menggadaikan Yesus di zaman sekarang dengan dalih bahwa dia ingin berpartisipasi dalam pemenuhan rencana Tuhan. Jangan. Tuhan pasti melakukan rencananya dengan sempurna tanpa pengkhianatan kita. Yang keempat, dari teks firman Tuhan kita tahu untuk apa jadinya uang hasil pengkhianatan Judas Iskariot itu. Setelah uang itu dikembalikan oleh Judas kepada imam-imam kepala, para imam itu berunding tentang kegunaan uang itu. Karena uang itu dinilai sebagai uang darah, maka uang itu tidak boleh digabung kepada uang persembahan di bait suci. Memang uang haram tidak boleh menjadi persembahan kepada Tuhan. Harus uang halal. Darah orang kafir tidak halal bagi Tuhan, tetapi sangat haram. Makanya siapapun yang menjual orang Kristen atau menghalalkan darah orang Kristen karena dianggap kafir, itu merupakan kejijikan atau kekejian bagi Tuhan Jehovah Dewata. Yang menghalalkan darah orang kafir atau menghalalkan hasil penjualan manusia,
harus ditumpas dari tengah-tengah umat manusia. Uang pengkhianatan Judas Iskariot akhirnya digunakan untuk membeli tanah tukang periuk yang kemudian disebut tanah darah. Dan tanah itu digunakan untuk pekuburan orang asing, yakni pekuburan orang-orang yang tidak terhitung sebagai umat atau milik Tuhan di bumi maupun di sorga, melainkan milik iblis. Demikian juga kegunaan uang hasil penumpahan darah orang-orang yang tidak berdosa. Uang itu akan menghantar mereka dikuburkan di alam barzakh, dunia kematian, dan selanjutnya mereka akan dimasukkan di neraka. Makanya para toke narkoba, para penjahat kaliber berat, para ekstremis, para kaum radikal yang suka menumpahkan darah orang yang tidak berdosa, mendapat peringatan keras bahwa hasil kejahatanmu itu pasti akan menghantar kamu ke pekuburan terhina di bumi ini dan juga menuntun kamu masuk neraka untuk selama-lamanya. Itulah peringatan kerasnya. Penulis kitab Matius merumuskan kebenaran firman Tuhan bahwa apa yang dilakukan para imam Yahudi itu tentang uang 30 perak atau uang darah itu tanpa mereka sadari telah berhubungan dengan nubuat Nabi Zakaria. Bandingkan Zakaria 11 ayat 12 sampai 13 yang diinspirasi oleh nubuat Yeremia dalam Yeremia 19. Pemenuhan nubuat Nabi adalah peristiwa yang terjadi, bukan dalam rumusan kata-katanya. Tuhan Yesus memenuhi semua nubuatan Nabi dalam Perjanjian Lama, bukan dalam kata-kata nubuatan itu, melainkan dalam peristiwa yang dialami Yesus sejak nubuat tentang kelahirannya, kematiannya, penderitaannya, kebangkitannya, hingga kenaikannya ke surga. Tuhanlah yang menggenapkan janjinya juga bagi semua orang percaya yang percaya kepadanya sepanjang zaman. Tuhan menyertai umatnya untuk terus setia agar tidak menjual Tuhannya dan tidak menjual iman kepercayaannya maupun sesamanya demi uang. Tuhanlah yang memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan melalui berkat-Nya yang melimpah, sehingga kita mencari uang halal, bukan uang haram. Amin, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman-Mu, dan kami bertekad untuk setia mengikut Engkau, tidak mencari uang yang haram, melainkan uang yang halal, sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Tolonglah kami semua dalam hal ini, sehingga umat-Mu semakin sejahtera, bukan karena melakukan dosa, tetapi karena melakukan kebenaran firman-Mu. Tuhan, agar kami tidak jatuh ke dalam dosa, berikanlah kemakmuran kepada bangsa kami, bangsa Indonesia. Bebaskan bangsa Indonesia dari keadaan resesi yang sedang mengancam. Pulihkan perekonomian Republik Indonesia ya Tuhan, sehingga dunia melihat bahwa Engkau bekerja di tengah-tengah kami, dan negara kami benar-benar suatu negara yang didirikan berdasarkan Pancasila dan memakai Undang-Undang Dasar 45 yang sudah diamandemen, serta hidup dalam Bhinneka Tunggal Ika di negara kesatuan Republik Indonesia yang luar biasa ini. Bapa Surgawi, lindungilah negara kami, dan berikanlah kesembuhan kepada semua orang yang sakit, juga kepada orang yang sedang terpapar oleh pandemi COVID-19. Berikan harapan yang kuat bahwa mereka sembuh ya Tuhan, dan kiranya dorong semua bangsa kami untuk bekerja sama menghentikan penyebaran infeksi pandemi COVID-19 itu. Dan kami mohon Tuhan, kiranya juga obat untuk penyakit ini segera dapat diedarkan dan ditemukan. Vaksin-vaksin untuk melawannya juga dapat ditemukan dan berhasil dengan baik. Terima kasih Tuhan atas pengampunan dosa yang Kau berikan kepada kami. Sempurnakanlah doa kami yang kurang sempurna ini. Dan kami mohon kepadamu dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.